Bunda, biasanya kan orang mengatakan bahwa kasus yang paling banyak main hakim sendiri kan di Sulawesi Selatan katanya ya. Apakah Bunda sepakat konselleran tidak orang yang mengatakan bahwa orang Sulawesi itu Pak Bambangan? Makanya banyak terjadi kasus siri di sini. Itu sepakat tidak Bunda itu? Istilah ya Pak Bambangan Natolo ya. Kalau di translator itu Pak Bambangan Natolo itu artinya cepat pemarah. Pemarah. Cepat naik darah. Cepat naik darah. Tidak juga. Itu prototype label yang dibelikan orang lain kepada kita. Mungkin karena orang Bugis Makassar itu tegas kalau ngomong. Suaranya keras. Ya, suaranya keras. Terus kalau kita suaranya keras, orangnya tegas, biasanya nggak suka neko-neko, nggak suka guyon-guyonan gitu. Berbedalah dengan bangsa lain yang mungkin halus, lembut. Nah, sehingga kalau dia mencari prototipe yang berbeda, maka dianggap orang Bugis Makassar itu kasar. Lalu dia menerjemahkan dengan kan namanya Makassar, jadi kasar. Oh, saya bilang salah. Jangan dikait-kaitkan itu kata itu dengan pribadinya orang Bugis Makassar. Saya orang Makassar ya, saya orang Goa. Saya hanya mengatakan bahwa orang Goa itu sebenarnya karena dia punya adat ya. Orang Makassar itu karena dia punya adat. Orang Bugis itu karena dia tahu adat, sehingga apa yang dia sampaikan itu ya apa yang dia lakukan. Ya, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba menjudge seperti itu, tunggu dulu apa yang kamu lakukan kepada mereka. Ini bukan pembelaan, tetapi itu yang terjadi, bahwa memprototype, menjudge bahwa kalau orang Bugis Makassar itu kasar. Oh, jangan dulu dong, saya saja bisa tersinggung itu ya, karena kita sebagai orang Makassar tidak seperti itu. Anda yang di luar yang tidak paham dengan, sama saja kamu mengatakan orang Batak juga keras, lalu yang lembut-lembut itu dikasihlah orang Jawa, dikasihlah orang Sunda yang lembut-lembut. Kami dikasih yang kasar, itu namanya labeling, dan itu tidak tepat ya, tidak tepat. Kalau boleh tahu Bunda suku apa? Suku saya orang yang Makassar. Makassar asli. Kalau saya orang Makassar. Dari tapi ibu bapak saya ibu tapi ada mandar saya ya. Oh, ada mandar. Jadi ada Makassar, Bugis Makassar, Mandar Toraja itu semua ada siripnya. Oh ya. Jangan dikira hanya Bugis Makassar, karena Bugis Makassar itu kan hanya gandengan kata. Iya. Mandar juga ada siripnya, Toraja juga ada siripnya. Berbeda pengertian tetapi wujudnya sama, karena kita kan satu kesatuan ya, semua berpedoman kepada aturan-aturan yang ada, dibentukkan lontara semuanya. Oh gitu. Bun tadi kan sempat menyinggung adat Mandar, Toraja. Suku kan di Sulawesi Selatan kan ada 4 ya. Toraja, Bugis, Makassar, sama Mandar. Kalau sepanjang Bunda menjadi pakar hukum dari 4 kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan, mana tempat yang paling keras penanganan sirinya dan paling banyak kasus sirinya? Iya, variatif sebenarnya. Banyak juga kasus-kasus siri di daerah tapi tidak terlapor. Iya. Ya, karena saya peneliti dari orang hukum ya. Konsen itu yang saya teliti yang paling banyak itu memang Makassar, karena representatif, dekat dengan Maros, dekat dengan Goa, juga Jeneponto. Jadi Goa itu juga banyak. Jadi daerah-daerah Makassar itu banyak. Tetapi jangan dikira bahwa daerah-daerah ke bawah itu daerah Pangkep itu juga banyak kasus-kasus sirik di sana. Banyak yang unik-unik lah. Juga di daerah Bone ada. Nah, yang paling banyak itu memang daerah-daerah yang pernah diduduki oleh kerajaan-kerajaan. Oh, gitu. Di situ kental sekali. Jadi kita tahu kerajaan Goa, Talo, ya, Bone, ya, Luwu, itu pasti karena mereka itu adatnya kuat. Oh gitu. Karena adatnya kuat, maka kasus-kasus itu muncul. Hanya proses penyelesaiannya ya berbeda-beda. Tergantung peringkatnya dan tergantung di mana lokasi itu biasa terjadi. Gitu. Berarti Mandar, Toraja relatif lebih ini tenang ya?
Iya, sementara karena saya tidak meneliti di sana. Yang saya teliti Bugis dan Makassar saja. Kebetulan saya orang Mandar, Bunda. Jadi saya penasaran apa di Bandar itu banyak ya kata sirih atau tidak ya? Kayaknya pasti kalau diteliti banyak lah. Banyak ya. Banyak. Okay. Cuma tidak terekspos. Ya, kadang-kadang tidak terlapor. Kadang-kadang begini. Ada kasus sirih diselesaikan oleh tumas sirihnya. Oh iya. Kemudian ada kasus sirih diselesaikan oleh tumas bicara oleh pemerintah setempat. Misalnya mungkin si lariang ya kawin lari. Sekarang ini daripada dia kawin dibawa ke imam, itu kan tidak perlu naik sebagai kasus pidana. Yeah. Nah, yang biasa muncul itu kalau misalnya dia sudah penganiayaan berat, kemudian dia membunuh. Nah, itu yang biasanya ada putusan pengadilannya. Nah, kami orang hukum ini karena saya bukan orang budaya, peneliti budaya, saya peneliti di antropologi hukum, maka kita melihat itu dari putusan-putusan pengadilan. Nah, ternyata sampai 2016 kemarin itu dari 7 pengadilan negeri memang yang banyak itu adalah Makassar, Goa dan Ponto. Itu yang ada. Kalau yang lain bervariasi, ada satu-satu lah seperti itu di daerah-daerah Bugis. Jadi saya mengambil sampai di Pangkep, kemudian sampai ke Bantaeng itu. Sepanjang sepengetahuan Bunda masalah sirih, apakah sirih itu cuma dipunyai oleh orang Sulawesi atau di daerah lain juga ada? Ya, di daerah lain tadi saya kemukakan dari awal bahwa bukan hanya di orang Bugis Makassar ya. Itu di Jawa ada yang namanya carok. Itu carok. Kalau dia lihat istrinya selingkuh, langsung dipakai apa itu? Yang pisaunya yang bengkok. Oh gitu. Iya. Sabit. Langsung. Oh my god. Iya. Itu. Jadi kemudian ada di Bali juga. Oh, di Bali. Pakistan, ngeri juga itu di Timur Tengah itu kalau ada yang sampai seperti itu dibunuh. Oh gitu. Saya kira banyak ya, kalau ada kesempatan pemirsa untuk membaca-baca buku saya, banyak sekali contoh-contoh yang ada, dan itu dengan berbagai putusan pengadilan yang ada. Banyak di daerah lain, cuma berbeda. Misalnya saja di Jepang mereka ada, tapi kita kan tidak ada konsep bunuh diri ya. Di Jepang itu kalau dia malu itu harakiri. Juga sirih, dia harakiri. Dia malu dalam perang, lalu di dalam peperangan itu dia kalah. Oh iya. Dia sebagai penebusan maka dia duduk dengan baik-baik, lalu dia bunuh diri sendiri. Dia bunuh dirinya sendiri. Oh, itu gitu. namanya harakiri, sampai robek perutnya. Itu juga penebusan harga diri, sirih juga kalau menurut kita, tetapi versinya dia bunuh diri. Ya, seperti itu. Jadi banyak sih, banyak Bunda ya. Banyak. Terus Bunda, ini kan sirih merupakan istilah adat ya yang belum paten secara hukum negara. Ya. Tapi menurut sepanjang pengamatan Bunda, apakah kasus sirih ini adakah yang istilahnya ini salah sirih ini atau penyalahgunaan sirih? Iya. Mungkin tidak menasional istilahnya ya. Iya. Yang ada itu di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, jadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 itu bahwa hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang setempat. Ya. Jadi dikatakan begini. Kalau seorang hakim ingin memutuskan, karena itu pasti akan muncul motifnya ya. Yang menjadi masalah sekarang begini deh. Pada tahun 1980-an saya meneliti tentang sirih ini di kepolisian. Masih saya temukan itu motif. Jadi kalau ada misalnya pencurian, ini motifnya ekonomi. Terus pembunuhan, apa motifnya? Ada diantaranya nilai budaya, kemudian ekonomi, kemudian psikologi, karena ada orang membunuh itu karena dia dalam keadaan mabuk atau tidak waras, lagi tidak waras. Itu muncul, tetapi di belakang itu saya meneliti lagi pada saat tahun 2000 sekian itu sudah tidak ada.
Jadi di tingkat penyidikan itu yang ada muncul adalah langsung pasalnya. Jadi kalau dia penganiayaan langsung dia pasalnya 351, kalau dia langsung pembunuhan 338, kalau dia disangkakan berencana 340, jadi tidak muncul motif. Nah, ini tidak muncul. Sedangkan siri itu bagian dari motif nilai budaya. Nah, aturan negara dari pasal itu yang mengatakan, pasal 51 mengatakan bahwa hakim dalam memutuskan itu harus menggali. Jadi ini ada namanya pertimbangan hakim untuk memutuskan itu. Saya berikan contoh. Pada saat saya meneliti tahun 80-an sekian, ada dari salah satu pengadilan negeri, dia melakukan pembunuhan bermotif siri karena istrinya ditemukan sikatin roang seranjang dengan lelaki lain, itu dibunuh dua-dua. Hakimnya pada waktu itu memutuskan hanya 2 tahun 6 bulan dua ini. Setelah sekian lama saya masuk S3, saya meneliti lagi, hampir sama kasusnya, tapi pidananya sudah minimal 12 tahun. Pertanyaan saya, mengapa ini terjadi? Dari berbagai saya berdiskusi, ternyata memang beberapa hakim memang ada melihat jurisprudensi. Jadi kalau ada putusan sebelumnya sekian 12 tahun, ya cenderung juga seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Kalau menurut saya seorang peneliti, kalau ada orang yang melakukan penebusan siri lalu wujudnya adalah pembunuhan, kalau dia betul-betul itu adalah siri yang sesungguhnya, ya, siri yang paling dasar, maka setidaknya kalau diputuskan tidak terlalu berat, ya, itu seharusnya. Tetapi yang terjadi ya sama aja, 338, 340 pembunuhan, bahkan ada pidana mati seperti itu. Nah, perjuangan kami sebagai orang yang belajar hukum, antropologi hukum, budaya sosial, saya berharap itu hakim ini memang harus paham betul bahwa kalau masuk di Sulawesi Selatan itu ada budaya siri, sehingga kalau menempatkan kasus-kasus atau mau memutuskan kasus-kasus itu dengan undang-undang yang telah ditetapkan, digali dulu motifnya ini apakah ada nilai budaya. Itu harus diperhatikan sebenarnya. Memperhatikan itu bisa menjadikan dasar pertimbangan untuk meringankan. Pertimbangan meringankan itu karena sekarang tangannya di hakim. Tapi begini Bunda, apakah tidak bertentangan dengan yang namanya hak asasi manusia? Ya, tentulah. Namanya orang menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ini kan siri ini living law, hidup dalam masyarakat orang Bugis Makassar, masih hidup. Dan kalau ditanyakan semua, coba kita tanyakan orang yang membunuh karena siri, tidak ada rasa penyesalannya itu. Karena memang katanya ini kan harga diri segala-galanya. Itu kadang-kadang yang berbeda ya. Itu berbeda. Kalau Anda ada semua ini menyelami apa itu yang namanya adat budaya, terus dikaitkan dengan yang hukum sekarang ini, kadang-kadang menjadi dua mata sisi yang berbeda. Mungkin itu Bunda ya yang menjadi pertimbangan hakim. Masalah menghilangkan nyawa orang lain, sehingga diputuskanlah menambah karena langsung tahun ininya. Dari tingkat penyidikan itu tidak muncul motif. Langsung dikatakan melanggar pasal 338 atau 380, juntonya 338 itu bisa seperti itu. Padahal kalau motif itu muncul sampai ke atas, itu menjadikan dasar pertimbangan hakim. Coba kita tanya, beda itu orang yang membunuh karena dendam, beda itu dengan membunuh karena siri. Dendam bisa karena faktor kasus tanah tidak dibagi, warisan itu tidak dibagi. Tapi kalau siri, dia bunuh karena istrinya dia lihat sikatin roang tidur sama-sama lelaki lain. Kira-kira manusia mana yang tidak bisa naik pitam kalau dia lihat itu? Itu yang jadi masalah.
Kalau betul-betul dia sikatin ruang, kalau betul-betul dibunuh karena siri yang hakiki. Tapi kalau membunuh karena faktor yang lain tentu berbeda penanganannya, berbeda juga pertimbangan hakimnya. Oh gitu. Ya. Bunda, ini yang saya tahu ya, Bunda sekarang lagi mengadakan penelitian di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ya. Saya sebut saja di wilayah Pangkep ya. Ada case yang katanya menurut orang-orang itu siri pada saat penghitungan uang belanja. Cuman hilang 1 lembar itu ada pembunuhan. Itu bisa dijelaskan Bunda? Itu sebenarnya begini, itu juga kurang tepat ya. Biasa adat kita orang Bugis Makassar kalau sudah namanya pesta perkawinan itu, atau sebelumnya itu ada namanya uang panai ya, dalam hal ini uang belanja. Nah, kalau tidak cukup sebenarnya tidak perlu kan, itu hanya malu, bukan siri yang sesungguhnya. Kan bisa dibicarakan bahwa tidak cukup. Iya, betul. Bisa dibicarakan. Nah, ini peran penting cuma bicara. Perannya tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh aparat penegak hukum kalau ada di situ. Makanya kalau ada pesta-pesta perkawinan itu sebaiknya, kalau saya sih melihat kasus itu, kalau saya dipertanyakan bagaimana ini menghindari yang seperti itu. Memang uang panai atau uang belanja itu bagian daripada adat orang Bugis Makassar dalam sebuah pernikahan. Tapi mengenai nilainya itu sebenarnya juga tidak wajar untuk diekspos, karena itu bisa membuat walaupun itu tingkat sosial stratanya kan bisa tahu nih, kalau misalnya yang dihadapi ini adalah orang yang stratanya lebih tinggi, yang datang ini orang stratanya lebih rendah. Dia tahu secara adat bagaimana mendatangi orang yang lebih tinggi. Bahkan ada istilahnya malicera, dia beli darah gitu. Cara membeli darahnya adalah uang belanjanya dikasih tinggi. Tapi ada juga orang yang tidak mau. Orang yang tidak mau dengan orang tersebut, pihak keluarganya sangat meninggikan itu uang belanja sehingga dia tidak mampu. Ini juga merasa orang itu dipermalukan, tapi sebenarnya bukan siri itu. Oh, bukan siri. Bukan ya. Jadi ini kadang-kadang orang memaknai itu sudah campur-campur memaknainya. Kalau siri yang sesungguhnya tidak seperti itu. Kan orang ada hak untuk menolak sebenarnya sebelum terjadi pernikahan. Kalau memang pada saat itu dia tidak mampu, kan belum ada proses selanjutnya. Sudah manuk-manuk, kan ada namanya mau petua, ada pada saat mau petua ada orang Makassar bilang membawa lekocak, dia sudah bawa. Tetapi kalau saya sih terlepas dari itu, budaya kita junjung dengan baik. Tetapi kalau ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Itu juga tidak merusak budaya, tidak ada. Ya. Jadi ada hal yang bisa mudah, kenapa kita persulit gitu loh. Iya. Nah, gitu. Bisa dibicarakan baik-baik. Bisa dibicarakan segala sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Makanya kadang-kadang dalam sebuah proses untuk orang mau melamar itu dihadirkan orang-orang yang bukan orang sembarang. Artinya kalau dia ada tokoh agamanya, ada budayanya, ada keluarga-keluarganya orang terhormat, itu dihadapkan supaya apa yang terjadi itu adalah kesepakatan. Jadi jangan ada yang terjadi sehingga dia mengatakan kita ini siri ini dan seterusnya. Salah itu. Bun, ini biasanya kan banyak terjadi ya di wilayah kita, mungkin sering terdengar bahkan ya, masalah aliran air di sawah. Terkadang ada orang yang saya tidak mau ini aliran ini ke sini melewati sawah saya. Biasanya penegakan hukumnya di masyarakat itu merujuk pada hukum adat, melarang aliran air sawah orang lain melewati sawahnya. Itu apakah dibetulkan oleh hukum untuk berlaku di negara kita? Nah ini ada buku saya terakhir ini judulnya tentang koleksi hukum pribumi. Yang ini ya. Jadi di dalam buku ini saya mencoba
menggali lontara yang ada yang di bukunya Makassar Kristomati ini punya Mates, terjemahkan. Kita melihat dari sisi-sisi hukumnya, ya. Misalnya kapan dikatakan bahwa ini bisa dilakukan tindakan bunuh, misalnya menghilangkan nyawa orang lain. Kapan ini hanya boleh dengan denda, ya. Hanya memang karena ini namanya masih banyak tulisannya kena orang Belanda ini toh, jadi ya zaman-zamannya itu masih didenda pakai real ada. Nah kalau misalnya tanah ini ya, meskipun ini bukan kasus sirik yang sesungguhnya ya, hanya kalau terjadi itu bisa jadi sirik ringan. Masalah air saja yang mengalir di tempat orang yang menurut dia tidak sepantasnya lewat air itu, maka inilah pentingnya memang perlunya saling berbicara, komunikasi. Mungkin yang harus di daerah yang punya pesawahan memang harus tahu tata cara kita bercocok tanam dengan segala resikonya. Ya, bukan hanya air, bisa saja sapi yang menyeruduk masuk ke kebun kita. Apa yang terjadi? Nah, ini sebenarnya sudah ada hukum adat tempatan, dan di dalam dulu itu masih pakai sistem denda. Jadi tidak perlu kita bertengkar atau main hakim sendiri. Cukup bicarakan. Kalau memang ada yang rusak, diperbaikilah. Ya kan, betul, itu betul. Perlunya silaturahmi antara pemilik dengan pemilik. Yang sekarang terjadi kan ada pemilik, penggarap beda. Penggarap dengan penggarap tidak saling mengenal, tetapi pemilik dengan pemilik juga tidak saling mengenal, sehingga kalau ada kasus ya itulah yang terjadi, mengatasnamakan saya dipermalukan, napakah sirik Kak, tapi sebenarnya itu bukan kategorinya itu. Nah ini yang salah sebenarnya pemahamannya. Berarti kembali lagi silaturahmi harus baik. Iya. Tetangga di tetangga, betul. Kanan, kiri, belakang, depan. Kalau misalnya ada pohon mangga kita, lalu daunnya menjulur ke rumah tetangga lalu berbuah, maka bukan hak kita buahnya itu. Haknya daripada tetangga kita. Berikan dia haknya. Jangan hanya daunnya kita kasih, tapi buahnya juga kita kasih ya. Setiap hari dia harus nyapu, membersihkan. Kalau mau seperti itu. Iya, betul Bunda. Oh, itu yang paling banyak. Mungkin pemirsa ada yang punya kasus seperti itu yang sama, bisa mungkin penyelesaiannya dengan cara baik-baik, komunikasi, silaturahmi. Dan biasanya kalau berkomunikasi itu kita menggunakan jasa-jasa pihak ketiga, orang yang dituakan, pemerintah setempat, ya, aparat penegak hukum setempat, itu ada semua bisa menyelesaikan. Jangan kita yang main hakim sendiri, kita bertengkar sendiri, tahu di sawah sudah terjadi perkelahian. Panggil orang lah yang bisa memediasi. Istilahnya baik-baik sama tetangga. Itu perlu sekali, karena tetangga adalah keluarga terdekat yang akan menolong kita kapan saja. Betul. Kemudian Bunda sebagai seorang pakar hukum nih Bunda ya, terkhusus antropologi hukum, bagaimana Bunda melihat penegakan hukum, supremasi hukum sekarang ini? Ya, sekarang ini sudah lebih baik. Sudah banyak aturan-aturan dan pihak aparat sudah mulai berbenah diri. Kasus-kasus yang sekarang ditangani, saya melihat sudah belum meskipun belum sempurna betul, tetapi mengarah kepada kebenaran material. Ya. Jadi mereka itu kalau ada mendapatkan kasus tidak berlarut-larut lama. Ya, karena sekarang ini kan harus kerja cepat dan sudah mulai nampak itu ketika sudah ada juga persoalan-persoalan yang hanya kecil-kecil diselesaikan di luar persidangan. Ada namanya restoratif justice. Jadi kalau ada kasus anak mencuri celana jeans atau mencuri sendal di masjid, jangan dipukul. Jangan dipukul, jangan dianiaya, selesaikan saja. Itu
terlalu banyak tugas-tugas penyidik itu kepolisian kesan kalau ada persoalan kecil lalu naik kalau tindak-tindak pidana ringan. Tetapi kalau yang berat tentu penanganannya secara khusus. Jadi kalau saya melihat supremasi hukum ini sudah bagus. Khusus untuk kasus siri, saya berharap kalau ada kasus-kasus siri juga di tingkat yang lebih di bawah, misalnya di Polres ya, atau Polsek. Itu kalau dia betul siri, mungkin sudah ada catatan sendiri bahwa ini motifnya adalah siri, sehingga tidak kabur motifnya itu sampai kepada putusan. Karena kalau langsung pasal, kasihan, nanti hilang motifnya, padahal apa yang dilakukan itu adalah membela serangan harga dirinya yang paling dalam gitu. Bunda, ini bagaimana peran pemerintah dalam menegakkan hukum adat agar dapat sejalan dengan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia? Apakah perlu diadakan sosialisasi berkesinambungan ataukah ada pendampingan hukum untuk masyarakat? Bagaimana menurut Bunda? Sekarang ini masyarakat adat kan masih banyak. Oh gitu. Sekarang ada di Tanah Toa masih ada masyarakat adat. Cuma tidak terlembaga lagi seperti ada di Jawa ya. Iya. Masih ada kesultanan, masih ada di bawah patihnya, masih ada kerajaannya. Di Sulawesi Selatan itu tidak seperti itu lagi. Tetapi lembaga-lembaga adatnya ada. Tetapi proses yang dilakukan seperti adat yang lalu sudah mulai sedikit pudar. Oh, gitu. Nah, jadi kita berharap bahwa lembaga-lembaga adat ini tetap dipertahankan, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, dibantu oleh ahli-ahlinya, ahli budaya, kalau memang dia bermasalah hukum ambil ahli hukum, kemudian juga perlu juga itu karena bahasa juga itu kadang-kadang salah bahasa terjadi sesuatu yang tidak inginkan, itu perlu. Nah, untuk menegakkan itu lembaga adat tetap dihidupkan kembali. Iya. Sering melakukan penyuluhan. Nah, ini tugasnya mahasiswa-mahasiswa itu kan yang sekarang mahasiswa hukum, termasuk di kampus saya bertugas itu selalu melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat. Ini pentingnya penyuluhan, mengingatkan kembali meskipun dia sudah tahu, tapi diingatkan. Kemudian kita selalu melestarikan nilai-nilai budaya kita bahwa di Sulawesi Selatan itu masih ada nilai budaya siri, masih ada pace, dan itu harus tetap dilestarikan. Sekarang tinggal penanganannya, tidak mesti semua melalui proses pengadilan. Ya, penanganannya. Kecuali kalau memang itu sudah yang paling berat ya. Toh kalau dia dalam proses pengadilan setidaknya hakim mempertimbangkan itu bahwa ini kasus siri. Jadi ada pertimbangan hakim itu bisa meringankan, tidak terlalu berat. Berarti Bunda ini perlu kita concern kembali untuk memelihara lembaga adat kita ya. Iya. Karena saya lihat di Jawa itu memelihara banget yang kayak begitu. Iya. Sementara kita kan agak sedikit memudar. Terpelihara. Jadi ada di Goa itu ada lembaga adat. Di Jeneponto ada. Mungkin harus lebih diperhatikan lagi. Nah, cuma itu kadang-kadang hanya nama. Oh gitu. Nama. Nanti kalau ada pertemuan kesultanan atau lembaga baru muncul semua. Baru di dalam pakaian resminya. Oh, ini semua orangnya. Ya. Saling dikenal sebenarnya. Kalau silsilah orang yang ada di adat itu tahulah silsilah. Siapa itu? Oh iya, sudah dikenal. Tetapi bagaimana meneruskan nilai-nilai budaya itu yang paling penting. Nah, betul. Dia harus punya program bagaimana generasi muda sekarang itu memahami makna nilai budaya siri yang sesungguhnya. Terus pelestarian itu dalam bentuk apa? Misalnya begini, kita sudah harus melestarikan nilai budaya itu dalam bentuk misalnya bagaimana pakaian yang bagus, bagaimana cara berbicara yang elok. Jadi orang tidak bilang lagi tadi Pak Bambangan Natolo ya. Ya betul. Ya, karena kita juga itu punya bahasa halus. Saya kurang sepakat juga. Iya. Orang Sulawesi Bambangan Natolo. Padahal tidak semua kan seperti itu. Tidak semua. Suaranya saja yang keras tapi hatinya lembut. Ya. Terus Bunda, aspek apa yang perlu dicermati dalam intervensi hukum terhadap pelaksanaan norma budaya agar norma budaya ini tetap eksis di masyarakat tanpa ada yang dirugikan? Iya, itu tadi saya katakan selain
bagaimana kita yang generasi sekarang ini belajar lagi lah. Saya saja merasa ini ilmunya banyak orang-orang tua yang ambil ini, tetapi saya punya animo dari S1 loh, saya belajar sampai S3, saya masih belum puas. Jadi saya menulis lagi. Nah, saya berharap generasi muda jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain ya. Iya. Generasi muda ayo belajar ki, masih ada nilai budaya yang bisa kita kembangkan. Kemudian setidaknya untuk diri kita sendiri. Seandainya saya mungkin ketemu Bunda jauh-jauh hari, mungkin saya suka sekali pembahasan dengan masalah hukum. Semoga juga generasi muda yang baru masuk di Fakultas Hukum bisa mengikuti jejak Bunda untuk memperhatikan masalah budaya. Semoga ada pengikut Bunda ya jejaknya. Insya Allah. Yang terakhir Bunda, pertanyaan ini, apakah ada landasan hukum pelestarian hidup di masyarakat, terutama pada penegakan hukum? Ya, bagi penegak hukum, saya kira penegak hukum itu kan mulai dari penyidik ya sampai ke hakim. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu merupakan rujukan yang mutlak untuk seorang hakim menggali nilai budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua, setidaknya aparat penegak hukum karena berada di lingkungan yang berkasus, dia sangat konsentrasi untuk tahu dan faham tentang nilai budaya yang ada. Jadi memudahkan dia untuk melakukan proses. Dan yang terakhir saya mau minta begini. Generasi muda, ilmu tentang budaya itu, budaya kita tidak kalah loh dengan budaya yang lain. Orang yang bagus budayanya, bajiki ampe nah, ya, bagus. Pasti orang yang paham adat, dia bagus dalam pergaulan, dia tahu berbicara yang benar. Bahkan untuk melakukan saja tindak pidana, saya yakin kalau SIRI ini ditekankan, mengurangi orang melakukan korupsi, melakukan orang tindak pidana yang jiwa orang, atau bahkan pencurian, atau bahkan narkotika dan seterusnya. Jadi mari kita sama-sama tegakkan nilai budaya SIRI dalam diri kita, dan kita menjadi orang Bugis Makassar, Mandar Toraja yang sesungguhnya. Betul. Oh, luar biasa sekali Bunda ya. Semakin kita ulik semakin mengasyikan. Tentu saja semakin dalam kita bicara masalah hukum SIRI, masalah hukum adat, tentu saja pasti akan tetap merujuk kepada hukum negara. Jadi pesan saya juga tadi yang saya simpulkan dari semua yang Bunda kita hari ini jelaskan, bahwa walaupun budaya SIRI harus kita tegakkan di diri kita, di masyarakat, namun kita harus tahu bahwa negara kita adalah negara hukum, dan sebaiknya kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yang lebih tahu masalah hukum. Kenapa? Karena budaya SIRI ini ada penegakan hukumnya di dalam, ada pasalnya, ada aturannya. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil dari percakapan podcast hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita semua juga bisa menjadi penerus-penerus yang bisa menggali lagi lebih dalam masalah budaya dan masalah hukum adat yang terjadi di Sulawesi Selatan. Saya Rismawati Rustam pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa di subscribe, like, and comment. Dan saya ucapkan semoga kita semuanya sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.